Salam edukasi Dinas Pendidikan. Pada kesempatan hari ini, edukasi Dinas Pendidikan kedatangan tamu dari operator SD mana ya? SD Tirto Yudo, yaitu SD Negeri 1 Ampel Gading, Kecamatan Tirto Yudo. Kami perkenalkan Mas Fian. Siap. Alhamdulillah Mas, baik. Alhamdulillah baik. Bisa memperkenalkan diri ke teman-teman. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Farizal Arfiansa, biasanya dipanggil Fian. Saya sekarang berdinas di SD Negeri 1 Ampel Gading, Kecamatan Tirto Yudo. Tirto Yudo itu jauh Mas ya? Lumayan. Jadi ujungnya Kabupaten Malang sebelah timur, tapi baratnya Ampel Gading. Oh ya, berarti daerah mana itu? Banyu Anjelok itu ke barat dikit. Itu masih barat. Nanti di sini kami akan tanya-tanya tentang Dapodik gitu Mas. Dapodik siap. Di lingkungan lembaga. Siap. Itu gimana nanti kendala-kendala Dapodik itu? Nggih, tentunya kalau di lembaga banyak sekali permasalahannya ada Pak Fitri. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini tentunya ya karena panjenengan yang menguasai, jadi kita akan tanya-tanya ke panjenengan. Enggak Mas, kita ini hanya menguasai di lingkup Dinas Pendidikan. Saya sebagai admin Dapodiknas, saya dan Mas Kusmi lah. Nanti yang tahu teknisnya persis itu adalah operator sekolah masing-masing. Jadi kendala apapun yang terjadi di Dapodik, entah itu masalah GTK, masalah tendiknya, tentang masalah akunnya GTK, bahkan tidak bisa sinkronnya itu adalah di lembaga. Iya, betul sekali. Iya. Di Kecamatan Tirto Yudo itu yang sering terjadi kendalanya itu untuk sekarang untuk GTK itu apa Mas? Kalau GTK kebanyakan sih masalah akun Mas Fadri. Jadi masalah akunnya yang belum terverifikasi dan seterusnya, ada juga yang info GTK-nya belum valid. Nah, itu yang selama ini jadi permasalahan di kecamatan kami. Itu yang paling banyak maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan kejadian seperti itu yang kayak akunnya sudah terverifikasi tapi kalau di aplikasi belum, gimana Mas solusinya? Solusi seperti itu sebenarnya itu ada 2 akun. Nah, di SP kalau kita lihat di manajemennya dinas itu ada 2 akun dengan akun yang sama. Yang satunya itu belum terverifikasi, yang satunya sudah, walaupun disinkron berkali-kali atau tarik data, dia statusnya tetap belum terverifikasi. Iya, betul. Nah, cara mengatasinya itu di lembaga tidak bisa Mas. Betul sekali. Cara mengatasinya begini, harus ke dinas, itu ke admin dinasnya untuk menghapus salah satu akun tersebut. Baru bisa verifikasi lagi. Iya. Terus apa boleh misalkan dari lembaga itu langsung ujuk-ujuk ke dinas gitu, tanpa harus lewat korwil, bagaimana, boleh apa tidak Mas Fitri? Kan kalau di lembaga itu kan juga ada atasan sendiri di kecamatan masing-masing. Siap ya. Itu ada korwil lah. Kalau SD itu korwil ya mungkin minta surat pengantar. Seandainya di kecamatan itu belum ada solusi untuk permasalahan Dapodik, bisa langsung ke dinas membahas surat pengantar dari korwil. Oke. Berarti kita harus tetap melalui prosedur ya Pak? Iya, tetap. Berarti tidak boleh ujuk-ujuk kita dari sekolah langsung nyelonong ke dinas gitu, tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi langsung tetap pakai pengantar korwil. Jadi nanti biar korwil itu mengetahui. Terus pentingnya akun itu apa sih Mas Budi untuk kita sebagai PTK di lembaga itu? Ya karena akun itu satu, info GTK saja kita harus membuka pakai akun tersebut. Iya. Nah, terus keamanan data itu sebenarnya bukan PTK masing-masing, itu bukan operator sekolah yang buka, tapi PTK-nya sendiri. Oh, berarti wajib PTK-nya sendiri yang buka itu ya? Iya, jadi di PTK Datadik di webnya, kecuali yang di aplikasi. Yang di aplikasi itu mungkin sebenarnya bisa PTK, tapi harus didampingi oleh operator sekolah. Iya. Gitu. Terus sebenarnya gini Pak, kan beberapa hari ini ada yang ke dinas. Ke dinas itu permasalahannya gini, cuma akun. Kenapa akun saya nggak bisa dibuka dan harus reset? Iya, betul. Apakah di sekolah bisa untuk merubahnya? Ya, sebenarnya kalau pengalaman saya sendiri Mas Budi ya, pengalaman saya sendiri untuk merubah password itu melalui aplikasi Dapodik kan ada. Iya. Lewat di Daxman pun, lewat akun operator pun ada. Apakah ini benar maksudnya gitu? Benar. Betul ya? Begitu Bapak Ibu operator, sudah dijelaskan Mas Bian, sebenarnya untuk
update password apabila tidak bisa masuk ke PTK Datadik itu bisa melalui SP Datadik dan update passwordnya minimal 8 karakter dan harus kombinasi abjad besar kecil angka dan simbol. Setelah itu lakukan update dan bisa masuk ke PTK Datadik. Gitu kan Pak Bian? Betul sekali Mas. Betul. Soalnya akhir-akhir ini banyak yang langsung datang ke dinas padahal permasalahan tersebut bisa diselesaikan di lembaga. Betul sekali, betul. Nah, terkadang memang permasalahan yang sebenarnya bisa kita atasi karena mungkin pemahaman saya yang teman-teman yang kurang itu gitu. Mungkin teman-teman masih banyak yang takut. Betul sekali takut datanya rusak. Sebenarnya nggak usah takut sih. Sebenarnya kalau data kita pakai offline ya, data Dapodik itu kan offline. Nggak apa-apa, kita coba aja semua dulu, tapi jangan dilakukan sinkron apabila ada kesalahan. Oke. Nanti kalau kita bimbang dengan data tersebut, takut data itu salah. Setelah kita benahi, kita utik-utik lah Pak, itu salah, takut salah. Jadi gini mengatasinya, install ulang aja Dapodiknya. Oh, berarti begitu sudah tahu seperti itu mending install aja. Nanti datanya akan kembali dengan data yang terakhir. Gitu. Ternyata mudah ya. Begitu ketemu ahlinya itu enak ternyata. Mudah Dapodik itu sebenarnya Mas. Yang penting kita tahu alurnya data tersebut. Terus ini lagi Mas Badi, kalau tadi kan masalah PTK ya tentang akun ya. Terus yang terutama juga pentingnya akun tadi seperti apa. Nah, sekarang yang siswa Mas Badi. Yang siswa itu yang gimana? Nah, ini banyak sekali masalah yang kami temui terutama itu mutasi siswa. Jadi mutasi siswa itu ketika dari kabupaten lain atau dari lembaga lain itu terkadang lama sekali. Jadi kita operatornya sudah bilang dikeluarkan, tapi di SD narik tidak ada namanya. Itu ada surat mutasinya apa tidak? Ada surat. Ya, tapi yang dari Dapodik belum ada. Nah, jadi saya nanya, mending kalau ada siswa mutasi itu minta surat mutasi dari Dapodik. Harus dari Dapodik ya? Iya. Jadi biar nanti kita tinggal narik saja datanya. Iya. Kalau terpaksa memang nggak ada surat dari Dapodik, tapi ada surat dari sekolah lembaga lengkap, bisa minta bantuan admin dinas untuk mengeluarkan. Selain menarik itu ya, menarik. Yang sama-sama dari sekolah yang ada Dapodiknya. Betul. Kecuali yang dari mana sekolah Dapodik? Lembaga swasta kayak MI gitu ya. Nah, kalau seperti MI itu diinputkan dulu di non Dapodik Pak. Di non Dapodik. Tapi tetap harus melalui admin dinas gitu ya. Untuk persetujuannya saja melalui admin dinas. Tapi kalau entry datanya tetap oleh operator sekolah. Oke. Jadi itu yang sering kali kita temui Mas Badri. Itu yang masalah siswa. Iya, masalah siswa gitu. Biasanya gini, sekolah itu nggak mau mengeluarkan karena masih apa ya? Kadang-kadang menunggu cut off bos. Oh iya. Sekolah betul banyak yang nakal. Kita juga seperti itu Mas. Iya. Kadang kita dihubungi oleh admin dinas kabupaten lain. Gitu. Minta dikeluarkan siswa tersebut. Iya. Kabupaten Malang juga ada yang nakal operator sekolah. Gitu ya. Iya. Oh ternyata dari kabupaten lain gitu. Iya, kabupaten Malang juga ada gitu. Jadi kita terpaksa apabila di sekolah siswanya tiba-tiba hilang, yaitu efek-efek dari teman-teman kita di admin kabupaten. Iya. Jadi ada Mas Kusni, ada Mas Dede, ada juga saya. Yang penting kami pegang surat mutasi. Jadi dasarnya untuk penarikan data siswa itu harus benar-benar valid dari sekolah atau misalnya dari sekolah mengeluarkan surat mutasi, kemudian seandainya belum dari Dapodik bisa lewat admin dinas gitu untuk penarikannya. Yang penting berkasnya lengkap. Takutnya mutasinya mutasi ojol Mas. Terus ini Mas Odi, satu lagi nih. Ini kejadian, ini benar-benar kejadian. Gimana? Siswa itu mutasi, mutasi. Nggak lama, jadi setelah 3 bulan dari mutasi itu ternyata balik lagi ke sekolah. Itu bisa nggak ditarik dari sekolahnya sendiri? Padahal di sana belum masuk Dapodik. Di sana belum dimasukkan Dapodik, tapi dia sudah terlanjur dikeluarkan. Ya. Jadi tetap aja itu ke admin dinas pendidikan. Tetap ya. Nanti untuk mengaktifkan kembali siswa yang sudah dikeluarkan dan posisinya masih ngambang.
dia belum di mana dia berada, di mana, belum di sekolah masih mana, ketayangan, masih ketayangan. Jadi nanti bisa bisa ke admin dinas pendidikan untuk mengaktifkan di kelas berapa. Di kelas itu tambahan lagi kalau salah kelas. Nah, salah kelas ini. Jadi kebetulan juga narik gitu ya. Narik kemudian ketika penarikan itu dikiranya sudah betul kemudian narik di kelas 6 gitu. Ujung-ujung tahu di kelas 1. Itu yang terjadi di lembaga ya? Betul. Sering kali. Bentar ya. Kalau untuk yang salah kelas, sebenarnya gini, untuk yang salah kelas mungkin Mas Wian SD Negeri 1 Ampel Gading. Iya. Narik dari sekolah lain. Iya, betul. Nah, tapi nggak sesuai dengan rombel tujuan. Betul. Bisa saja masuk di tingkat awal. Betul. Masukkan saja itu di tingkat awal. Yang penting tercover dalam rombel. Oh, rombel ya. Oke. Setelah tercover dalam rombel, lakukan sinkronisasi. Setelah sinkronisasi sukses, berhasil, baru menghubungi admin dinas untuk memindahkan rombel. Oke, siap. Pekerjaan admin dinas. Jadi admin dinas itu gini ya pekerjaannya. Iya. Jadi cuma hal pindah rombel aja harus admin dinas. Iya, betul. Gitu. Kalau dulu kan sebelum updatean di tahun 2019 itu kan kita masih bisa otak-atik rombel gitu kan, pindah rombel. Dulu 2 tahun yang lalu itu masih bisa jeruk makan jeruk. Iya, benar. Jeruk itu siswa kita keluarkan dan kita tarik lagi bisa dari lembaga yang kita sendiri gitu ya. Tapi kalau di Dapodik yang 2022C atau 2022 awal itu sudah tidak bisa. Iya, sudah terkunci lah semua aksesnya itu. Benar sekali, Pak. Terus untuk yang di Dapodik 2022C ini ada kendala nggak? Yang di semester genap? Kalau kendala di semester genap ini yang saya alami sendiri Mas Budi ya. Sepertinya karena kita istilahnya dari meneruskan data dari semester 1, jadi sepertinya untuk yang di semester 2 tidak begitu banyak masalah mungkin gitu. Tapi kalau dari siswanya, nah mungkin yang banyak itu ini Mas, dari verbal PD-nya. Seringkali ini kalau kita lihat di verbal PD itu nick-nya mesti ada yang tidak istilahnya ya, tidak valid. Iya, tidak valid ini. Masih residu. Padahal dia itu sudah sesuai dengan nick-nya yang di KK itu sudah sesuai, namanya sudah benar, nick-nya sudah benar, nama ibunya benar, bapaknya sudah benar, tapi residu masih residu. Tapi kalau dicek di Dukcapil itu sudah aktif dan sudah benar, itu nggak apa-apa, abaikan saja. Gitu ya? Yang penting nick-nya sudah valid ya. Nick, nama ibu, nama siswa tersebut dan tanggal lahir harus sama dengan Dukcapil. Dan sekarang ini untungnya kita operator dimudahkan, terutama perubahan nama gitu. Perubahan nama karena kita dikasih jatah 3 kali perubahan nama. Betul ya? Betul. Jadi kalau dulu kan kita harus ke dinas untuk memperbaiki nama siswa itu. Kalau dulu untuk memperbaiki nama siswa itu perlu approve dinas. Ya. Kerjaan dinas lagi. Iya. Tapi kalau sekarang enggak, yang penting data sudah sesuai dengan Dukcapil. Itu. Oke, Mas. Jadi kesini tadi banyak banyak pengetahuan yang saya dapat dari Mas Badri ini. Ya sambil sharing-sharing pengalaman. Ya, betul. Pengalaman yang di lembaga itu bagaimana kendalanya, dan nanti pengalaman saya yang di sini akan mungkin bisa jadi pengalaman jenengan. Iya, betul. Terus ini Mas, satu lagi nih nambah. Jadi dari tadi satu. Iya, nggak apa-apa. Sampai nanti satu. Iya. Kalau gini Mas, ini anggaplah kita masuk ke tahun ajaran baru tahun depan. Di tahun ini yang bulan Juli gitu. Iya, tahun pelajaran baru. Kebanyakan kan kalau di desa itu masuk PAUD, masuk TK itu kan terkadang nggak mengukur umur gitu. Iya. Nah, ujuk-ujuk dia didaftarkan di SD kurang umurnya. Terus kita awalnya nggak ngitung di formulir itu kan ada tahunnya tapi nggak dihitung berapa umurnya gitu. Terus kita masukkan Dapodik jadinya invalid. Umur berapa? Karena umurnya kurang dari 6 tahun gitu ya, kalau nggak salah yang invalid itu. Nah,
kalau nanti kejadian seperti itu lagi, Mas, solusinya untuk kita gimana ini? Jadi kalau untuk masalah siswa baru sebenarnya kan kelas 1 itu harus umur 7 tahun. 7 tahun. Nah, tapi kalau di Dapodik itu 6 tahun masih bisa. 6 tahun masih bisa. 6 tahun kurang itu bisa, tapi harus 5-7 bulan. 5-7 bulan. Di atasnya 5-7 bulan itu sudah tidak bisa dimasukkan Dapodik SD lagi. Iya. Terpaksa harus ke TK. Jadi kembali lagi ke TK. Jangan diluluskan dulu di TK. Harus koordinasi sama pihak TK-nya. Iya. Berarti kita paksa ke SD pun enggak boleh. Nggak bisa, karena nanti invalid. Karena kalau kita paksa, otomatis kita merubah umur agar bisa masuk Dapodik. Betul, berarti menuakan kan? umur. Jadi nggak boleh, ya tetap sesuai dengan usianya saja. Nah, ada lagi yang kasusnya gini, Mas. Jadi dia tetap mau di SD. Anak itu misalnya, anak itu kan sudah lulus dari TK tapi tidak mau dikembalikan ke TK. Misalkan ini tetap kita terima tapi tidak masuk Dapodik. Jadi bisa ya? Tapi tidak masuk Dapodik. Tapi dia istilahnya hanya titipan. Tapi nanti di tahun berikutnya dia baru bisa masuk Dapodik. Tapi kalau saran saya itu jangan sampai terjadi di Kabupaten Malang. Karena peraturannya kan harus 7 tahun. Iya, tetap. Dan harus mematuhi data yang ada di Dapodik tersebut. Biar tidak jadi kendala di sekolah, terutama di Dapodiknya. Iya, jadi invalid nanti. Iya, invalid nanti. Jadi ini soalnya pernah terjadi juga seperti itu. Jadi kalau udah invalid gimana nih solusinya? Kan kalau invalid kita nggak bisa sinkron. Jelas kita nggak bisa sinkron. Mungkin bisa sinkron kita mengakalinya dengan mengeluarkan siswa tersebut. Tapi itu akal-akalan saja kan. Jadi siswa tersebut nggak akan masuk Dapodik. Tuh, mending jangan diterima dulu dan tetap di TK. Tetap, tapi kita yang pihak sekolah memberikan pengertian pada wali murid, dan siswa tetap harus dikembalikan ke sekolah ke TK-nya karena usianya masih belum 7 tahun, mencapai 7 tahun gitu ya. Gitu aja. Kendala apa lagi yang terjadi di kalau kendala sejauh ini itu aja Mas sepertinya Mas. Atau masih belum ada kendala. Iya, sebenarnya kendala itu banyak sekali gitu. Ketika ketemu Mas Pedro hilang kendalanya. Susah. Iya. Sebenarnya sudah teratasi semua. Banyak sekali sebenarnya kendala itu Mas. Kendala banyak sekali gitu. Yang kita alami di SD itu ya. Nah, kalau ini Mas, rombel itu kalau di SD dalam satu kelas itu batasan minimalnya berapa sih untuk 28? Untuk maksimalnya kan ya? Iya. Kalau untuk syarat cairnya TPG minimalnya? TPG itu 20 masih bisa. Masih bisa ya? Asalkan jangan paralel. Kalau seandainya siswanya 30 atau 25 gitu aja. Iya. Di paralel 20 sama 5. Yang 5 nanti TPG cair. Iya benar. Berarti tetap harus 25 gitu ya? Iya. Itu yang masalah TPG nanti bukan di kami. Oh iya. Ini masalah segera berarti. Iya. Itu. Oke. Jadi tadi Mas ya. Jadi kalau kita mau istilahnya memasukkan siswa yang kurang umurnya dan seterusnya itu tetap harus pengertian pada wali murid gitu ya. Iya, karena belum memenuhi syarat untuk masuk SD. Terus rombelnya juga enggak boleh dipencar-pencar tadi. Iya, gitu. Nggih. Sambil nyantai Mas. Oke Mas, kopi dulu. Cocok ini. Ini kopi apa Mas? Bikin wajah Mas. Itu dari peserta didik ya? Peserta didik. Kalau dari GTK tadi ada lagi permasalahan lain selain yang Mas tanyakan tadi? Kalau GTK ini Mas, ini kejadian juga pernah nama GTK. Jadi nama GTK itu salah gitu. Seharusnya beliau ini juga baru tahu kemarin setelah keterima P3K. Baru tahu kalau namanya salah gitu.
salah nama istrinya atau salah namanya sendiri. Padahal data itu sudah bertahun-tahun apa istilahnya dikerjakan ya. Diberitahukan ke beliaunya, juga sudah dipampang di papan nama sekolah. Ya, papan nama guru, tapi masih salah, enggak tahu. Baru tahu kemarin setelah P3K itu kita sekarang kan berubahnya di verbal PTK kan tuh Pak ya. Iya. Di verbal PTK itu juga diberikan kemudahan dari kemarin. Gitu. Jadi di verbal PTK itu apa masih dikunci atau bisa kita rubah sendiri Mas itu? Di verbal PTK itu bisa rubah sendiri. Langsung ya? Berarti tanpa harus kita ke dinas? Iya, memang harus di operator sekolah. Di verbal PTK dibenahi datanya. Berarti kita sebagai operator sekolah punya hak untuk bisa memperbaiki data siswa maupun data PTK, termasuk nick-nya juga boleh bisa. Ya, bisa. Oh iya. Itu yang tidak dikunci. Kadang ada yang dikunci. Kalau statusnya sudah dikunci, nanti bisa minta bantuan dinas untuk memasukkan ke data PTK-nya. Iya benar. Tapi kalau tidak dikunci, lakukan melalui satu yang PTK verbal PTK. Iya. Ini keturunannya Mas, keturunannya Dapodik. Keturunannya Dapodik. Jadi Dapodik itu bukan Dapodik saja. Iya, Mas. Ada verbal PTK. Betul. Verbal PD ya. verbal SP. Ya. Yang itu anak-annya SDM.data. Iya, betul. Cabang-cabangnya. Kalau dari Dapodik itu ada SP Datadik. SP Datadik itu adalah manajemennya sekolah, Mas. Iya. Dan ada PTK Datadik. PTK Datadik ini semua guru seharusnya harus bisa mengakses karena data tersebut data individunya guru-guru tersebut, Mas. Iya. Tuh. Oh, komplit ya. Komplit sekali. Cuma kadang-kadang ya kita tidak menyampaikan ke teman-teman itu, kadang-kadang mungkin nggak menyampaikan ke yang bersangkutan. Iya, Mas. Sebenarnya ada juga yang bersangkutan nggak mau diajari tentang itu juga ada. Betul. Jadi kalau sudah ada operator itu ngapain yang lain gitu. Jadi bener Mas, bener. Tapi saya setuju yang tadi yang barusan. Jadi harusnya kita itu mau mengajari Bapak Ibu itu untuk mengecek data pribadi. Iya, betul. Nah, ini yang kejadian tadi, masa sudah bertahun-tahun jadi guru, kemudian datanya juga setiap tahun itu diberikan formulir PTK-nya itu dicek sendiri. Iya. Tapi sudah katanya ada namanya betul. Nah, begitu beliaunya lulus P3K kemarin, dicek lagi dengan istilahnya aktanya. Loh, kok kebalik namanya gitu. Hurufnya kebalik. Jadi antara I sama Y itu kebalik. Jadi yang belakang Y harusnya di depan gitu. Tapi nanti di verbal PTK itu muncul kalau datanya nggak valid, dia akan silang merah. Oh, berarti langsung ada pemberitahuan Mas ya? Okay. Jadi seharusnya teman-teman operator itu bisa ngecek langsung di verbal PTK-nya sekolah masing-masing. Apabila ada yang silang merah, bisa langsung dibenahi sesuai dengan data di dapil. Oke. Oh, seperti itu Mas ya. Jadi kita banyak diberikan kemudahan ya yang tahun ini maksudnya ya. Sangat banyak kemudahan untuk kita. Iya. Untuk yang di lembaga. Kan mengurangi pekerjaan. itu yang harus. Betul Mas, betul. Memang apalagi kalau kami Mas, kami di Tirtoyudo itu kalau dihitung dari Panjen ke Tirtoyudo kurang lebih sekitar 50 kilo. Apalagi sampai Pujiarjo ke Tirtoyudo itu ya kurang lebih sekitar 70 kilo gitu. Jadi misalkan hanya untuk meng-approve nama satu siswa gitu memang berat sekali. Sebenarnya gini, kita juga bisa melayani lah. Yeah. Kita melayani via WA juga bisa, asalkan dokumen-dokumen lengkap. Ya. Okay. Dan juga bisa nanti komen-komen atau minta komen di mana, di akun YouTube-nya. YouTube-nya, YouTube-nya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Oke. Nanti dan jangan lupa subscribe Mas ya. Iya. Oke. Berarti pelayanannya super ekstra ini Mas ya, ekstra mudah ini ya. Ekstra mudah. Oke. Terima kasih banyak Mas. Memang kalau di daerah kami ya, terutama mungkin selain kami kan ada juga daerah yang terjauh di Malang seperti daerah
Pujon ke sana. Oh iya, daerah Pujon, ujung. Jadi kalau kita kan ujungnya sebelah sana gitu. Iya. Ampel Gading, Tirtoyudo kan ujungnya gitu. Daerah Pujon, daerah mana Lawang. Iya. Kasembon yang paling istimewa. itu juga jadi apa ya? Bukan kendala sih sebenarnya gitu. Kalau kita ke dinas kan sambil rekreasi mungkin. Tapi ya butuh menyempatkan banyak waktu untuk kesini gitu. Oh, siap. Kesan-kesan selama jadi operator Dapodik gimana Mas Bian? Selama jadi operator Dapodik ini kesannya banyak sekali Mas. Jadi saya jadi operator itu kan mulai sama Mas Febri. Oh, iya. Dari tahun 2012 awal-awalan. 2012 sampai sekarang tahun 2022. Berapa tahun sih? Kira-kira hampir berapa tahun ini? Hampir 7 tahun. 7 tahun lebih ya. Nah itu tentunya banyak sekali kesan bagi saya. Yang pertama banyak pengalaman, banyak amalnya. Pasti banyak amalnya. Kita selalu tentunya selain seperti itu pengalaman terutama Mas. Jadi pengalaman dalam pendataan itu banyak membawa manfaat bagi saya sendiri terutama jadi operator. Jadi selain punya kemampuan di IT juga kemampuan itu bisa saya kembangkan di dunia pendidikan yang lain maksudnya dalam hal yang lain seperti pembuatan media dan seterusnya. Sip. Ya Mas, terima kasih atas Mas Bian bisa hadir ke podcastnya Edukasi Dinas Pendidikan ini. Siap. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang mau podcast bisa langsung menghubungi admin atau nanti kita berbincang-bincang tentang Dapodik di kesempatan hari dengan tema yang berbeda. Siap Mas. Terima kasih banyak saya sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk podcast di sini. Iya. Semoga bisa lain waktu diundang lagi. Siap. Terima kasih ya Mas ya. Siap. Oke. Sampai ketemu di podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Salam satu darah.